Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku kelas 7 seluruh kepala. Alhamdulillah kita ketemu lagi untuk mapel SKI setelah 1 minggu kita tidak melakukan PJJ karena berbarengan dengan hari kemerdekaan, peringatan Maulid, tambah lagi dengan cuti bersama Sabtu. Jadi seminggu ini kita tidak ada kegiatan. Alhamdulillah pada hari Senin ini kita kembali mengikuti kegiatan PJJ. Kali ini kita sudah masuki bab 2. Kamu lihat di buku, dibuka di bukunya LKS halaman 15, materi tentang dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Dakwah Rasulullah periode Mekah ini yang pertama kenabian dan dakwah dengan sembunyi-sembunyi, dakwah Nabi yang secara terbuka, kemudian apa strategi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, misi dakwah Nabi Muhammad. Kemudian kita juga harus bisa meneladani dakwah dari Nabi Muhammad tersebut. Kita mencoba materi yang pertama tentang kenabian dan dakwah dengan sembunyi. Menginjak pada usia Nabi yang ke-40, Nabi Muhammad sering kali bertahanus, berdiam diri di Gua Hiro yang jauhnya 60 km dari rumah Rasulullah SAW. Tepatnya di sebelah timur kota Mekah. Dalam bertahanus, dalam berspiritual, dalam bermuajahah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau merenungi kerusakan moral yang terjadi pada masyarakat Mekah pada waktu itu. Karena pada waktu itu kota Mekah, ya, orang-orangnya kafir jahiliyah, hanya mau menyembah berhala, tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka pada saat itu Rasulullah bersembunyi, bertahanus di Gua Hiro, merenungi sambil bagaimana nanti strategi dakwah selanjutnya untuk menghadapi musuh yang sangat kuat ini. Jadi pada malam 17 Ramadan bertepatan dengan tanggal 16 Agustus 610, datanglah malaikat Jibril menurunkan wahyu yang pertama dalam surat Al-Quran. Itu yang pertama keluar 5 ayat. Itu surat Al-Alaq yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun wahyu itu merupakan tanda bahwa beliau telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul. Jadi Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Dalam riwayat kitab Bukhari dan Muslim, dan ada dalam surat Al-Mudassir, turun yang kedua setelah surat Al-Alaq. Jadi setelah surat Al-Alaq turunlah surat Al-Mudassir. Al-Mudassir ini termasuk ayat yang kedua yang turun setelah surat Al-Alaq. Ini diriwayatkan dalam kitab Bukhari Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir
wa siyabaka fatahhir wa razza fahzur wa la tamnun tastaqsir wa li rabbika fasbir. Jadi pada masa awal dakwah Rasulullah SAW melakukan dakwanya secara sembunyi-sembunyi atau secara sirriyah selama berapa tahun? Selama 3 tahun. Tujuannya apa? Untuk memetakan orang-orang yang mendukung beliau. Jadi ini sebagai persiapan dari Rasulullah SAW sebagai juru dakwah. Dakwah kan artinya mengajak. Jadi beliau ini mengajak sebatas yang dekat dengan beliau. Jadi pada awalnya Rasulullah hanya mengajak yang orang-orang dekatnya dulu. Nah ini kita sama aja diajarkan oleh Rasulullah. Sekarang ini kalau kita mau mengajak teman-teman kita, teman yang dekat dulu kita ajak untuk kebaikan ya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Itu berlomba yang harus kebaikan, bukan berlomba dalam kejahatan. Diajak teman yang jelek mau, diajak teman ketika sekolah mau bolos mau, diajak main ke warnet mau dan sebagainya. Itu kan sama saja teman yang mengajak kepada kejelekan. Harusnya teman yang ikut pengajian, ikut majlis taklim, lah itu kita ikuti. Itu yang baik. Ini Rasulullah dari awal sudah mengajarkan kepada umatnya, beliau nanti ke depannya seperti itu. Dan terasa kan sekarang apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah seorang yang menjadi suri tauladan bagi umatnya. Bukan hanya umat Islam, tapi rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya orang Islam aja, orang di luar Islam juga akan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa saja orang yang pertama kali masuk Islam yang diajak oleh Rasulullah, yang kita sebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu Ali bin Abi Thalib, anak dari paman Rasulullah, Abu Bakar, sahabat Zaid bin Haris, pembantunya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Al-Juhriyan, Talhah bin Ubaidillah, At-Taimi, dan diikuti oleh Bilal bin Rabah Al-Habashi. Kemudian ada Abu Salamah, Abdul Jarrah dari suku Bani Al-Haris Al-Fi, Abu Salamah Abdul Ash'ad, Arqam bin Alqam, Utsman bin Affan, dan banyak lagi yang pada waktu itu yang pertama kali berbondong-bondong untuk masuk Islam. Jadi kerabat dekat dulu ini yang diajak oleh Rasulullah SAW. Jadi saya bilang dari awal, jadi yang pertama kali masuk Islam ini disebut as-sabiqunal awwalun. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika itu? Dakwah dengan terbuka. Jadi awalnya dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian kedua dakwah secara terbuka atau terang-terangan. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turunlah perintah Allah, ya, sebagai wahyu Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Maka sampaikanlah hai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi surat ini memang menekankan kepada Nabi Muhammad, tujuannya apa? Agar manusia tidak tersesat dalam kemusyrikan dan kembali kepada ketauhidan. Karena banyak sekali pada waktu itu orang-orang yang sudah terbuka keimanannya lari kembali untuk mengikuti ajaran nenek moyangnya.
Ini yang harus segera diluruskan oleh Rasulullah SAW pada waktu itu. Yang utama adalah tauhid. Tauhid masuk, akhlaknya masuk, insya Allah ini aman. Ya. Sebab Rasulullah sendiri diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi setelah orang-orang berkumpul di kaki Bukit Sofa, Nabi Muhammad SAW mulai membuka dialog dengan mereka. Beliau bertanya kepada warga kota Mekah, bagaimana pendapat kalian jika aku beritahukan bahwa ada seekor kuda yang dapat keluar dari gunung lalu menerjang kalian? Apakah kalian percaya? Itu yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW pada waktu itu. Apa yang dijawab oleh para yang hadir pada waktu itu? Ya, kami percaya. Kami tidak pernah melihat engkau. Kami tidak melihat engkau berdosa, ya Rasulullah. Kau adalah utusan Allah, memberi peringatan sebagai kepada kalian akan adanya siksa Allah yang sangat keras. Di tengah dakwah Rasul, kemudian mengumpulkan orang-orang itu, dan di tengah dakwah Nabi itu Muhammad, Abu Lahab marah-marah dan menghentikan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan, celakalah kamu Muhammad. Apakah hanya untuk itu kamu mengumpulkan kami semua? Selesai berteriak, Abu Lahab kemudian melempari batu ke arah Nabi Muhammad. Keadaan di kaki Bukit Sofa menjadi kacau dan pertemuan pada hari itu juga berakhir. Ya, padahal awalnya baik, awalnya juga Nabi Muhammad mengajak dakwah itu dengan baik-baik, tapi ketika itu dijawab oleh Abu Lahab dengan lemparan batu ke arah Nabi Muhammad dan suasana pun jadi kacau pada saat itu. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Yang paling utama adalah ibrah, ya, yang kita dapat dari cerita tentang dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Periode Mekah ini memang dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Ini pun ketika ayat Al-Quran turun. Jadi Nabi melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita lanjutkan tentang strategi dan sebagainya. Ya, ini yang harus mudah-mudahan sedikit ini akan ada manfaatnya. Dan untuk tugas, saya hanya memberi tugas, ya, kamu buat aja ayat Al-Quran, ya, tentang dakwah Nabi di periode Mekah ini, dakwah secara terang-terangan dan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ayatnya ditulis, ya, ayat yang dakwah secara sembunyi-sembunyi apa, dakwah secara terang-terangan apa, dan juga jangan lupa ini ayat yang pertama turun, ya, surat Al-Alaq itu kamu tulis, semuanya ditulis dengan maknanya. Ya, nanti langsung aja kirim ke WA saya langsung. Itu saja yang saya sampaikan, sedikit ini ada manfaatnya. Yang paling utama adalah selama pandemi, ya, wabah corona ini, jaga kesehatan kamu. Kalau keluar biasa pakai masker, cuci tangan, dan itu yang saya pesankan. Ya, tidak bosan-bosannya saya pesankan untuk tetap kita menjaga kesehatan. Walaupun kita belajar di rumah, insya Allah manfaatnya banyak sekali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.